terpesona aku dengan istri memandang wajahmu yang manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sapa-sapa pasien lagi, menyapa pasien baru maupun yang sudah daftar sudah lama. Nah, cuman kita cukup pakai baju santai saja karena masalahnya orang-orang asam lambung ini pengennya yang santai-santai, yang sederhana tapi menyembuhkan. Karena orang asam lambung selama ini pada sulit mencari obatnya kan. Nah, kita bimbing di sini. Kalau yang masih berharap sembuh tanpa obat, silahkan sampai berapa tahun Anda nanti untuk mencari obatnya itu. Karena yang berharap dengan sharing, karena orang-orang yang sharing dengan asam lambung, GERD atau anxiety itu tadi, Anda saat sharing Anda akan nyaman, tapi setelah Anda selesai sharing Anda akan kambuh kembali. Ini yang sudah kami alami selama ini. Jadi ini kami sengaja, kami banyak telepon pasien dari yang semua yang WA kami layani konsultasinya, cuman antri karena masalahnya ini WA ini sampai 7.000 ini yang antri ya. Seperti ini, yang antri ini 7.000-an orang. Jadi Anda ya harus sabar. Yang belum ditelepon sabar. Karena setiap orang yang ditelepon paling tidak butuh waktu itu kurang lebih 15 sampai 20 menit rata-rata satu pasien. Dan kami hanya bisa menelpon Anda semua itu paling tidak hanya sekitar 8 orang karena kami paling 2 jam karena ngomong 2 jam itu sudah kuping panas dan mulut juga sudah berbusa-busa itu. Tapi kalau Anda mau menonton video kami itu tidak skip itu insya Allah Anda itu akan dapat solusinya di sini karena setiap kami membuat video kami tidak hanya memberikan tahu alasan-alasan atau gejala-gejalanya bagaimana, tapi setiap kami memberikan video selalu bersama solusinya. Jadi kami akan mulai telepon satu pasien dulu, yaitu kita acak saja karena banyak yang ditelepon itu tidak diangkat. Halo, assalamualaikum dengan Ibu Yanti. Iya betul Pak, ini saya Ibu Yanti Kusmida. Ya, masalahnya kenapa? Ya gini Pak, saya ini kan divonis dokter itu kena asam lambung sama pembengkakan jantung. Ya. Oh, jadi kalau sekarang itu aku tuh masih ngerasain kan sesak di dada ini kan, rasa kayak lapar. Terus dadaku sebelah kiri nih, rasa sesak berat, kayak ditimpa beban berat gitu, sampai tembus ke belakang itu Pak. Oh ya, sering sesaknya di situ. Terus selain sesak, apalagi yang dirasakan? Ada seperti debar-debar? Iya debar-debar, aku tuh rasa gelisah, takut, kadang tidur, timbul sulit tidur. Ini kayak tulang rusuk ini sakit. Iya. Panas, bengkak gitu. Iya. Sering mimpi buruk? Ya jelas lah, pasti setiap malam tuh mimpi buruk terus Pak. Iya. Sama mudah kaget? Telinga mudah kaget. Kalau telinga mendengung itu enggak Pak. Kalau kepala sakit itu enggak sempoyongan. Cuman kadang-kadang aku tuh gemetar kayak gitu Pak. Iya, sama kaki sering dingin ya? Iya benar, dingin betul kaki itu. Iya, baik. Nah, udah sakit berapa lama? Udah 2 bulan saya ini, 2 bulan lah masih kayak gini kan. Iya, obat baik. dokter minum. Iya. Baik, ini sakit-sakit seperti ini kan rata-rata tahunan ya, Mbak ya. Ya, rata-rata tahunan sulit mendapatkan obatnya, tapi ini untung Mbak langsung ketemu kami, ya, insya Allah di sini obat yang pas karena diagnosanya juga pas. Nah, kenapa kami bisa tahu gejala-gejala yang Mbak rasakan itu, ya? Nah, itu karena kami memang yang kami pelajari saat kami mendiagnosa itu cukup dari apa yang dirasakan pasien.
Dan setelah kami bisa mengetahui semua yang dinyatakan oleh pasien itu bilang iya semua, nah itu udah ketemu masalah utamanya. Ini sebenarnya utamanya bukan asam lambung, bukan jantung bengkak, ya. Tapi masalahnya ini ringan sekali, cuman di energi empedu saja yang melemah. Ini masalahnya. Makanya kalau Mbak dibelikan obat jantung saja atau obat lambung, dikasihnya obat itu, nggak bakal sembuh. Nah itu seperti itu. Nah terus, ya terus ada saat nanti kalau umpama Mbak itu sudah dapat obat yang tepat, ini harus cari obat yang untuk mengobati empedu itu supaya energinya normal kembali. Makanya saat Mbak ketakutan, Mbak mudah kaget, akan sulit tidur, ya. Iya, betul. Sulit tidur dan ketakutan. Tapi rasa ketakutan cemasnya itu bukan ketakutan dari mana-mana atau stresnya, tapi ketakutan karena Mbak merasakan sakit yang tiba-tiba datang itu tadi kan? Ya. Nah, karena kita ngerasain sakit rata-rata itu kita akan ketakutan yang berlebihan, takut mau mati atau takut yang lainnya. Ini akan menjadi ketakutan tersendiri. Itu seperti itu. Ya, jadi yang harus diobati Mbak ya, kalau umpama pengen minta solusi sekalian, kalau minta diobati ya obati empedunya. Insya Allah pasti sembuh. Tapi kalau diobati lambungnya atau diobati jantungnya, bukan saya yang mendoakan, itu nggak bakalan sembuh karena masalahnya tidak nyambung obatnya. Oh ya Allah. Ya. Nah penyakit ini juga yang mengetahui kan bukan dokter itu yang belum pernah sakit seperti ini, dia tidak akan mengetahui kalau sakit ini itu masalahnya di situ. Karena yang tahu penyakit-penyakit ini hanya orang-orang yang pernah sakit dan sedang merasakan sakit. Ini yang mengenali. Iya Pak. Ya keluarga saja mungkin kalau sekarang mungkin masih percaya, tapi Mbak nanti dapat sakit 1 tahun itu keluarga mulai tidak percaya. Jadi dikira ngada-ngada karena suara kan normal, ya kan? Iya. Suara normal, dari segi wajah normal. Terus dari suhu tubuh kalau dipegang orang lain juga normal, ya toh? Iya, nggak ada kendala, makan mau saya kan. Cuma yang saya main. Terus aku tuh minta solusinya ke Bapak saat ini kan aku kalau mau beli obat yang kayak Bapak tuh ya saat ini aku belum uang. Mungkin Bapak bisa kasih petunjuk obat apa yang bisa aku cari di sekeliling aku kan yang istilahnya untuk pengeluaran uang itu nggak seberapa dulu Pak. Iya. Enggak, kalau untuk obatnya itu bukan kami pelit, tapi kami udah bisa bongkar itu sebenarnya. Ya, tapi kalau kita umpama ngasih solusi, dicoba kayak orang-orang yang lain itu, karena banyak orang kan mempercayai ini kunyit dan kunyit dan temulawak katanya bisa untuk ngobati, ya kan? Nah, itu kalau umpama ada yang arahkan itu ya coba dulu saja, ya. Enggak, itu saya gitu Pak, kunyit temulawak. Nah, tapi sekarang masih aja begini. Ya, karena memang kunyit temulawak sebenarnya bukan obat itu. Cuman ya kalau kami ngelihat di motivator di YouTube kan rata-rata gitu. Banyaknya ngarahkan kunyit, terus ngarahkan untuk sharing, sedangkan kita kunyit atau sharing saja kayak gini nih kok habis selesai sharing. Pas sharing gini kan enak tenang ya. Iya benar, benar Pak. Karena memang penyakit-penyakit ini kalau buat sharing enak, tapi kalau untuk sembuh total harus tetap dengan obat. Tanpa obat kita nggak bakal sembuh. Mau sharing sampai berapa tahun ini banyak sekali yang sharing sampai bertahun-tahun tidak sembuh. Akhirnya malah kita buang-buang waktu yang seharusnya kita sudah sehat, sudah bisa aktivitas, sudah bisa mencari nafkah. Akhirnya kita masih dalam keadaan sakit aja kan? Iya Pak. Ya, nah itu yang kita harus hati-hati. Mumpung ini cepat ketemu, kalau bisa nanti cari obat yang tepat. Tapi kalau pengen obat yang tepat, dipakai daun mengkudu ya, daun mengkudu. Nah itu biasanya baru jadi obat. Oh iya. Iya. Nah itu aja. Yang penting gitu, Mbak nggak usah takut. Ini penyakit ringan, tapi kalau nggak diobati ya mengganggu selamanya. Karena rasa takutnya nggak akan hilang selama kita masih sakit ini kan? Benar itu Pak. Ya, terus pantangan yang tidak boleh dimakan, ini saya kasih tahu,
pisang, Ya. pepaya, dan kacang tanah. Ini jangan dikonsumsi sama sekali. Iya ya. Mulai sekarang aku ngelihat dari YouTube Bapak itu udah nggak mau lagi aku, kenapa yang aku rasain itu benar apa kata Bapak itu kan, Ya. langsung reaksinya itu kan. Ya, langsung bereaksi, sebabnya 3 itu. Kalau yang lain, umpama kita kok makan daging, kita makan sayur, kita makan yang jenis gorengan, nah itu tidak membuat parah, tapi itu hanya karena makanannya itu kan tidak bisa langsung hancur seperti bubur kan. Nah, itu Iya, betul. otomatis saat kita makan itu nanti masuk ke dalam usus kan lama. Nah, sedangkan Iya. produksi gas kan masih banyak. Nah, produksi gas Betul. masih banyak ini akan membuat kita tambah agak sesak dan kembung. Terus untuk Iya. sulit tidur itu banyak sekali itu terapi sulit tidur, Mbak ikutin saja cara terapinya, insya Allah itu lekas sembuh. Untuk apa? Karena kalau ini kurang tidur terus, kita juga akan kesulitan untuk sembuhnya. Iya. Ya, tapi ini nggak usah cari obat-obatan yang lambung atau apa untuk jantung ya. Ini masalahnya Mbak di empedu. Nanti yang ada cuma buang-buang duit. Betul Pak, saya juga, mana saya kan keadaan saya kan udah tahu di WA itu kan keadaan saya gimana. Iya, iya, iya. Mm. Ya, cuman kalau umpama ikuti terus di channel kami, komentar itu kan biasanya kami juga memberikan obat-obat secara bergiliran tiap Jumat, tapi hanya bisa 5 orang karena semua buahan naik. Jadi kita nggak berani seperti dulu lagi jor-joran. Kalau dulu kan Benar. masih murah sekali, kita berani membagi biasanya Ya. setiap seminggu itu bisa 30 orang. Iya, Yang ya. paling bisa 5 orang. Oh. Nah, itu seperti itu. Ya, Bang. Iya, yang penting nggak usah ketakutan lagi ya, nggak usah ketakutan lagi. Iya. Ini penyakitnya diobati, maka rasa ketakutan akan hilang dengan sendirinya. Iya Pak. Iya, gitu saja. Ya udah, cuman itu aku lega sekarang kan udah tahu kan Iya, itu iya. apa kan. Ya, Oh, ya, berarti ini bukan penyakit jantung, terus ini juga bukan penyakit yang membahayakan. Jadi tenang saja, nggak usah ketakutan. Cuman sambil cari solusi supaya mendapatkan obat yang tepat itu, ya. ya Iya, baik Mbaknya. Itu aja. udah itu aja, aku sangat terima kasih sama Ya. Bapak udah mau nonton aku. Iya, Sekarang aku sama-sama. Heeh. Baik, Mbak. Alhamdulillah. Ya, semoga lekas sembuh ya, Mbak ya. Ya Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.